Ini saya izin record dulu ya. Nah, hari ini kita masuk les ketiga, kita akan belajar tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di kelas 8 itu kan ada dua guru paralel, 8A, 8B, 8C, ada guru TIK yang lain. Nah, kebetulan rupanya kita telat satu minggu ya, maksudnya satu minggu itu maksudnya adalah pembelajaran kita telat satu kali nih. Di kelas 8B, 8C sudah masuk bab 3, kita masih hampir di terakhir. Ini kita tunggu dulu teman-temannya yang lain. Kemana nih? Kita masuk 10 lewat 5, yang hadir saat ini masih 9 orang. 10 orang ya yang belum mengaktifkan kameranya, coba diaktifkan terlebih dahulu nih. So, kalau nggak salah kita di minggu depan sudah mulai PTM ya, atau pertemuan tatap muka. Nah, yang mau ya silakan datang, dibilang sama wali kelasnya. Nah, kita tunggu 1 menit lagi ya. Ini masih 11 orang, yang lain tidak tahu kemana nih. Nah, untuk bab 2, ini seizin buka. Bab 2 kita masuk di bagian sini. Kita habisin topik dulu di teknologi jaringan. Ada 1G, 2G, 3G, 4G. Dan 5G ini masih kita belum bahas. Kenapa? Karena di Indonesia memang sudah ada yang namanya teknologi smartphone di 5G, tapi di bagian itu masih belum ada yang mendukung di Indonesia. Setelah kita membahas ini sampai di 4G, kita akan masuk pembahasan topik. Pembahasan topiknya itu yaitu algoritma dan pemrograman. Semakin lama kita semakin akan makin tinggi pembelajarannya. Yang awal kemarin kita sudah bahas tentang internet atau jaringan, sekarang kita masuk ke algoritma. Ini mungkin kita akan bahas di minggu depan. Nah, ini saya yang bilang tadi ya. Di kelas 8B, 8C mereka sudah masuk di bab 3. Kita masih di bab 2 yang paling akhir. Ini nanti kebanyakan saya lebih membaca aja ya, biar kita tidak ketinggalan jauh dengan kelas yang lain. Boleh ya? Masih ingat terakhir kita sampai di mana? Saya kalau nggak salah sampai di 2G kita udah ya? Atau 2G kita sudah ya? Jadi kita bahas aja dulu dari yang satu. Teknologi jaringan 1G atau 1G. Sesuai dengan namanya, semula ya, sesuai dengan namanya 1G atau 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan telepon pada tahun 1979 silam. Baru kemudian di tahun 1984, teknologi 1G menyelimuti di seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama yang memiliki jaringan 1G secara nasional. Jadi yang pertama kali menyelimuti, maksudnya menyelimuti adalah orang yang pertama kali memakai, negara yang pertama kali memakai adalah Jepang. Ya, yang pertama kali memiliki jaringan 1G secara nasional. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan AMPS, Advanced Mobile Phone Service, di mana hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 kbps. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai dan tidak terenskripsi, sehingga percakapan pun dapat disadap dengan menggunakan pemindai radio. Nah, kita tahu dari 1G ada 2G. Ini ada 2G, kemudian ada 3G, 4G. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya teknologi itu semakin lama semakin berkembang. Saya udah dari kemarin-kemarin, sudah dari awal kita masuk, saya udah bilang teknologi itu semakin lama semakin berkembang. 4G aja di Indonesia sudah sangat cepat. Kita mau pergi ke daerah manapun, itu juga tetap ada yang namanya jaringan. Jika kita menggunakan jaringan terbesar saat ini yang ada di Indonesia itu jaringan apa nih? Ayo, sebelumnya nih, coba sebutin ada jaringan apa-apa aja yang ada di Indonesia.
Contohnya ada Axis. Selain Axis ada apa lagi nih? Ayo. Internet. Ada Axis, kemudian Telkomsel. Selain Telkomsel ada apa lagi nih? Ada Excel 3, IM3, dan lain sebagainya. Nah, jadi jaringan yang paling terbesar di Indonesia itu adalah Telkomsel. Telkomsel itu adalah milik pemerintah. Oke, nah ini kita masuk di bagian 2G. Nah, di bagian 2G ini makin banyaklah orang mengenal yang namanya Nokia. Nah, bahkan Nokia ini sempat diiming-imingin. Jadi, handphone paling kuat di dunia. Bahkan yang namanya ada yang pernah buat meme-nya yang di Instagram atau Facebook di zaman udah mulai yang pakai namanya 2G. Oke, di bagian Nokia ini katanya handphone paling berat yang bisa sampai memukul maling hingga mati katanya. Atau bisa juga disebut plesetannya, handphone lempar anjing. Kalau kita pakai ini saking kuatnya handphone ini bisa dipakai untuk melempar orang. Nah, coba saya mau bertanya nih dari yang handphone seperti begini dengan handphone sekarang yang namanya smartphone yang penuh layar, mana yang lebih kuat? Handphone zaman dulu atau handphone zaman sekarang? Kalau misalnya handphone zaman dulu, apa alasan kenapa handphone zaman dulu lebih kuat dibandingkan handphone zaman sekarang? Oke, zaman dulu tahan banting, Sir. Benar-benar. Ayo, yang kedua, pertanyaan, Sir. Kenapa handphone zaman dulu itu lebih kuat? Atau yang ke pertanyaannya seganti nih. Coba jelasin sama Sir. Misalnya nih, handphone Nokia ini hanya 500 mAh. Sedangkan handphone sekarang itu di 5000 mAh. Tapi kenapa handphone seperti begini tahan sampai 2-3 hari, sedangkan handphone kita yang 5000 mAh baterainya hanya bertahan 1 hari. Padahal sudah 10 kali lipat lebih banyak penyimpanan baterainya daripada ini. Ayo, yang bisa saya jelasin, saya kasih tambah nilai. Sudah bilang ya. Coba dijelasin menggunakan nalarnya. Ini menggunakan hanya 500 mAh. Handphone kita 5000 mAh. Beda 10 kali lipat. Tapi kenapa ini lebih tahan lama dibandingkan handphone kita sekarang? Yuk. Pertanyaan saya simpel. Jika kita lihat 500 sama 5000 sudah berbanding jauh. Tapi kenapa tahan lama yang ini daripada yang lama? Ayo, yang hadir saat ini, oke, wait. Masih 12 orang. Kemana lain temannya yang lain ini? Sebaru nyadar nih. Oke, vaksin yang hadir saat ini ada 13, semuanya sudah pada vaksin ya? Oke, sudah pada vaksin. Nah, yang 13 orang ini nih, saya mau bertanya nih. Ayo, come on. Diaktifkan dulu kameranya nih. Kita sudah berjalan hampir 4 bulan sekolah. Tapi saya masih belum kenal semuanya nih. Ya, pertanyaan saya nih. Coba dijawab yuk. Alasannya, kenapa 500 dengan 5000, 500 yang paling tahan baterai daripada yang 5000? Alasan pertamanya itu adalah karena yang 500 mAh ini hanya dipakai untuk telepon dan SMS. Di zaman dulu, handphone seperti begini tidak ada yang namanya permainan. Sedangkan di smartphone kita yang zaman sekarang yang seperti begini, itu banyak sekali aplikasi yang bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, karena penyimpanannya terlalu besar, jadi baterai itu banyak memakan baterai di bagian penyimpanan. Oke, paham nggak maksud saya? Kalau di handphone ini, contohnya kita SMS, maka hanya bisa SMS-an saja. Sedangkan yang namanya smartphone ini, biarpun 5000 mAh, kita bisa membuka aplikasi lebih dari satu. Nah, itu biasa disebut juga sebagai multitasking. Multitasking. Nah, jika contohnya kita lagi bermain game sama kawan. Di game online zaman sekarang, selain bermain game, kita bisa ngapain aja? Ayo, bagi anak cowok atau anak cewek nih. Kita sambil main game biasanya bisa mengaktifkan yang namanya, oke benar ya, kita bisa chattingan, kita bisa mengadakan yang namanya itu sambil buka open mic. Nah, kita bisa main game sambil ngomong. Itu lebih banyak memakan baterai
dibandingkan hanya bermain game saja. Nah, di situ adalah contoh salah satunya, biarpun penyimpanannya banyak, jika kita terlalu boros memakainya, ya maka makin cepat habis baterainya. Atau seperti begini contoh lainnya. Kalau kita semakin banyak uang, percaya tidak nih, semakin banyak uang kita sekarang, makin banyak pengeluaran kita. Jika uang kita dikit, makin dikit pengeluaran kita. Ayo, coba bisa jelasin tidak? Kenapa makin banyak uang kita, pengeluaran kita makin banyak? Kalau misalnya uang kita stuck di situ-situ aja, pengeluaran kita tetap segitu-gitu aja. Banyak kurang, sedikit pun kurang juga. Ayo, itu adalah hukum alam. Kenapa seperti begitu? Kita punya banyak uang, itu kurang, sedikit pun kurang. Bisa kasih penjelasan sama seni. Kenapa alasannya banyak uang kurang, sedikit uang pun juga kurang? Itu adalah hukum malamnya nih. Aku punya banyak uang nih. Kalau misalnya di orang Chinese nih, lagi apa namanya, yang biasa di bulan 2 itu, nah kita dapat uang banyak, atau di tahun baru nanti kita misalnya dapat itu uang 1 juta. Kita mendapatkan uang 1 juta itu juga masih kurang dibandingkan misalnya di hari-hari lain atau di bulan-bulan lain yang hanya mendapatkan 100.000 atau 200.000. Oke, nah benar ya, karena kalau uang kita banyak, kita makin banyak pengeluaran. Contohnya, uangku ada segini, aku beli barang ini nih. Kalau misalnya uang kita pas-pasan, kita tidak akan membeli barang yang itu juga. Karena uang kita tidak sampai di bagian situ. Oke, wah kita dari tadi nge-start di 2G atau 2G. Ini kan udah sebagiin, kita masuk di bagian yang untuk anak zaman sekarang kayaknya masuk di bagian 4G ya. Kita masuk lanjut, kita lompatin yang 3G. Nah, kebutuhan akan layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan 3G dinilai tidak cukup. Maka dari itu, guna membuat penggunaan layanan internet semakin nyaman, lahirlah teknologi 4G. Nah, kalau misalnya kita menggunakan teknologi 4G, di handphone kita ada bacaan 4G. Nah, kalau misalnya ada bacaan H+ atau H, itu masuk ke jaringan mana? 2G kah atau 3G? Kalau H+ atau H? Yuk. Kalau H+, nah ini kalau misalnya di jaringan kita nih, kita kan pasti tahu nih, di atas jaringan kita ada bacaan 4G. Itu adalah 4G. Kalau misalnya H+ atau H, itu termasuk bagian mana? 3G, 2G, atau 1G? Ada yang namanya H+, kemudian yang ada yang namanya E. Nah, kalau yang E itu adalah 2G, kalau yang 3G itu adalah H+ atau H. Alasannya, kenapa misalnya jaringan kita sering berganti-ganti, kenapa bisa berpindah-pindah dari yang 4G ke 3G itu karena jaringannya tidak mencukupi di bagian situ. Atau contohnya nih, kita lagi tiduran di kamar menggunakan paket data atau jaringan pribadi sendiri atau jaringan seluler. Nah, kita misalnya lagi tiduran, handphone kita di atas itu adalah 4G. Sedangkan kalau misalnya kita berbalik atau sambil terungkup itu bisa berpindah ke 3G atau H+. Alasan yang pertama kenapa bisa berpindah karena jaringan atau udara itu yang mengandung jaringan itu tertutupi oleh badan kita. Oke, itulah alasan mengapa jaringan itu bisa berpindah atau membuat kita semakin lelet. Oke, sampai di situ ya. Nah, ini kita masuk ke 4G tadi. Teknologi ini pertama kali diluncurkan secara komersial di Stockholm, Swedia, dan Oslo, Norwegia pada tahun 2009 yang menggunakan standar LTE, Long Term Evolution. Nah, di sini ada kata komersial. Diluncurkan secara komersial. Diluncurkan secara besar-besaran. Arti komersial ini adalah besar-besaran di Stockholm, Swedia, dan Oslo, Norwegia yang menggunakan standar LTE dan berbasis teknologi OFDM. Nah, era 4G ini bisa dibilang sebagai lahirnya industri konten kreatif dengan kecepatan LTE hingga 100 Mbps.
pada awal peluncuran dan berevolusi menjadi LTE Advanced yang dapat mencapai kecepatan 1 Gbps. 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, dan waktu upload dan download yang lebih singkat. Tak hanya itu, 4G pun membuat proses komunikasi menjadi lebih lancar dengan video conference serta memunculkan lebih banyak startup digital. Nah, kalau misalnya di handphone sekarang nih, di handphone 2 tahun sampai 3 tahun ke belakang, jaringan 4G itu sudah sampai di bagian hampir ke 5G. Kalau kita menggunakan Wi-Fi, rata-rata Wi-Fi itu sudah membuat 4,5G. Nah, maksudnya itu bagaimana? Nah, berarti kecepatannya itu di atas 4G dan hampir mencapai yang namanya 5G. Di Indonesia sampai sekarang handphone itu memang udah ada 5G, tapi di Indonesia masih belum sampai. Nah, semakin lama perkembangan itu semakin tinggi, semakin bagus, tetapi pasti masih ada aja kendalanya. Yang pertama, kendala misalnya penggunaan antara 4G dengan 5G nanti yang bakalan muncul di Indonesia itu pasti lebih banyak memakan data. Lebih banyak memakan data, alasannya adalah karena kecepatan itu sangat cepat dibandingkan 4G. Oke, misalnya di bagian 5G kita ingin mendownload, kecepatan mendownloadnya adalah 100 MB per second atau per detik. Sedangkan di 4G itu adalah 60 MB per second atau per detik. Nah, memang kecepatannya itu semakin cepat per menit setiap kita download. Tapi kekuatan misalnya di dalam internetnya itu bakalan menjadi ada terganggu. Terganggunya itu maksudnya gimana saya terganggunya tadi contohnya paket kita akan semakin cepat habis karena semakin cepat juga berjalan waktunya. Nah, teknologi 4G LTE ini pertama kali diuji coba di Indonesia oleh Telkomsel pada tahun 2013 bertempat di Pulau Bali. Baru kemudian diluncurkan secara komersial atau besar-besaran pada akhir 2014 dan menjadikan Telkomsel sebagai operator seluler pertama yang mengoperasikan jaringan mobile 4G LTE di Indonesia. Kalau misalnya di sini kita lihat 4G itu diciptakan pada tahun 2009 komersial. Masuk di Indonesia itu 2013, berarti ada sekitar 13, 14. Oke, ada sekitar 4 sampai 5 tahun baru masuk di Indonesia. Ayo coba jelasin sama saya kenapa misalnya di Indonesia selalu datang telat penggunaan jaringan. Ayo, ada yang bisa jelasin tidak? Sini kita tahu ya kalau handphone zaman sekarang itu sudah ada yang 5G. Kenapa di Indonesia jaringan 5G tidak ada, tapi handphone 5G sudah tercipta di zaman sekarang? Oh, coba jelasin sama Sony. Kenapa waktunya itu terlalu lama? 2009 sudah komersial di beberapa tempat, sedangkan di Indonesia itu 2013 dan hanya di Pulau Bali saja. Dan di 2014 lah baru komersial di seluruh Indonesia dan menjadikan Telkomsel sebagai operator seluler pertama yang mengoperasikan. Oke, sorry, suara saya habis nih. Ya, coba dijelasin sama Sen. Kalau misalnya orangnya sedikit, jadi kayak kurang menarik ya. Nah, coba dijelasin sama saya kenapa di negara lain dari 2009 sudah ada, sedangkan di Indonesia itu 2013. Dan komersialnya itu di tahun 2014. Nah, kalau misalnya kita berpikir lagi nih, sekarang sudah ada yang namanya 5G. Di negara-negara lain, itu sudah ada jaringan 5G. Di Indonesia, kalau misalnya kita berpikir kapan ini masuk di Indonesia jaringan 5G.
Jika dari 3G ke 4G di Indonesia itu masuk 2013, di 3G Indonesia itu masuk, oke, di 4G itu 2009. 2009 ke 2014 itu ada 6 tahun nih. Kalau misalnya di Indonesia nanti rencananya, berarti sekarang 2021, berarti sekitar di 2025 lagi, di 2025 nanti baru masuk jaringan 5G di Indonesia. Itu menurut saya 2025. Nah, coba dijelasin kenapa misalnya jaringan di Indonesia itu lebih lama, hampir bertahun-tahun masuknya dibandingkan negara lain. Ya, padahal kita tahu jaringan Telkomsel itu adalah milik negara. Tapi kenapa lama banget masuknya di tempat kita? Sedangkan handphone 5G sudah berjamur di Indonesia. Maksudnya berjamur itu bagaimana? Sudah banyak yang memakai jaringan 5G di handphonenya. Oke, kalau misalnya kita berpikir menggunakan logika saja. Yang pertama, alasannya karena teknologinya tidak memadai. Teknologinya tidak memadai untuk di bagian 5G. Sehingga sampai sekarang aja masih menggunakan yang namanya 4G. Kemarin sempat viral. Kalau misalnya Telkomsel itu sedang down. Alasannya karena pipa yang di dalam laut itu, pipa jaringan di dalam lautnya itu bocor. Benar ya, itu bocor bahkan sampai menghabiskan 2-5 hari hingga masa perbaikan. Dan sampai sekarang pun Telkomsel masih lelet loh. Ya mungkin karena jaringannya itu sedang masih masa perbaikan. Oke, nah kita sudah bahas itu tadi 1G, 2G, dan 4G. Kita bahas 4G, di 3G-nya kita lewatin. Di 3G kita lewatin, itu karena misalnya di sini masih serasa di pengguna di 4G ya, yang masih menggunakannya hingga sampai sekarang. Ayo di bagian 1G sampai 4G ada yang mau ditanyain tidak? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau tidak, saya yang mau bertanya nih. Di zaman 3G, oke, saya nggak bahas di zaman 3G tadi, kita nggak bahas 3G, kita tahu di bagian 3G itu ada namanya handphone yang kemarin sempat viral melebihi Android dan iPhone. Dan itu adalah penggunaan BlackBerry. Nah, saya mau bertanya seperti begini. Di zaman waktu 4-5 tahun yang silam, itu BlackBerry mendunia. Dan rata-rata orang menggunakannya. Tetapi, kenapa sekarang BlackBerry itu menghilang dari dunia? Ada yang tahu tidak? Padahal itu adalah brand terkenal. Nah, coba di... Nah, yakni adalah BlackBerry dan Apple. BlackBerry itu hampir semua penggunaannya karena sudah banyak yang lebih canggih. Coba berikan jelasan yang lebih lainnya. Yang lain nih, masa satu orang aja dari tadi yang menjawab, yang lain kemana nih? Kita bahas soal teknologi pun masih ada aja yang tidak mau nimbrung, padahal kita tahu teknologi itu sangat bergantung pada kemudahan manusia. Nah, BlackBerry itu adalah brand yang paling terkenal waktu di zaman 3G. Dan sampai sekarang BlackBerry itu tidak ada. Sama seperti ini. Ada namanya Giant. Nah, Giant itu adalah supermarket. Supermarket, ada kata super. Tapi kenapa bisa juga gulung tikar? Atau kenapa bisa juga dia tidak bisa mengikuti brand lain? Alasannya bagaimana? Ya, alasan yang pertama adalah karena sudah memang tidak bisa mengikuti zaman lagi. Karena BlackBerry kemarin itu sudah berada di atas, dia berpikir kalau misalnya teknologi itu tidak bakalan berkembang. Makanya dia stuck di situ aja, dia diam di situ aja tanpa memberikan pembaharuan terbaru. Nah, setelah misalnya mereka hanya diam di situ saja, BlackBerry ini diam-diam makin lama makin menyusut, Apple dan Android lah yang makin lama makin menjunjung tinggi alasannya
Karena misalnya paling tidak sebulan sekali itu bakalan ada pembaharuan. Entah itu bagian apapun yang dapat membantu pertumbuhan, membantu manusia dalam melakukan sesuatu. Oke. Nah, untuk di bagian bab 2 ini kita sudah membahasnya semua. Kita sudah membahas ini 63 slide. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Oke, kalau tidak ada, kalau misalnya mau lanjut ke materi baru, kayaknya kayak kurang loh. Kalau misalnya kita bahas materi baru, yang ini ya, kita masuk di bagian algoritma dan pemrograman ini yang paling asik. Kata ada algoritma dan pemrograman. Kita bahas sekarang yang hadir saat ini hanya 12 siswa saja. Tadi ada 14, sekarang tinggal 12. Punyase di dalam ini ada 2 ya. Jovan 1 sama Joshua Van 1. Nah, kalau kata arti pemrograman, berarti ibaratnya kita membuat suatu program, tapi mungkin hanya bahas di teorinya saja. Kalau algoritma itu bagaimana? Oke, nah ini kita lanjut ya. Kita bahas dulu kulitnya saja. Kita akan bahas itu pengertian, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga cara penulisannya. Kita masuk dulu sampai di bagian sini ya. Habis itu kita akhirin dulu, karena kalau kita bahas lebih lanjut, banyak yang ketinggalan. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Algoritma itu apa sih? Nah, algoritma itu adalah urutan langkah yang logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Atau contohnya seperti begini. Di sini semua pasti pernah yang namanya sampai sekarang belajar tentang math atau matematika. Logika tidak, misalnya ada pertanyaan, memberikan rumus, tapi langsung keluar jawabannya. Yuk. Misalnya ini adalah pertanyaannya dan jawabannya adalah ini. Ini adalah rumus dan cara mengerjakannya. Tetapi dari soal itu langsung ada jawabannya. Logika tidak. Misalnya kita langsung tahu jawabannya tanpa tahu rumusnya. Tanpa tahu bagaimana cara menghitungnya. Tidak logika, tidak masuk akal. Ya karena di dalam setiap hidup itu pasti ada yang memiliki yang namanya langkah-langkah. Bahkan misalnya sekarang sudah di kelas 8, anak bayi pun tidak bisa langsung belajar berlari. Sebelum berlari, apa yang mereka lakukan pertama kali? Yuk, kita bahas dulu agak lari dari topik, tapi masih ada berhubungan dengan algoritma. Sebelum berlari, anak bayi itu biasanya ngapain? Oke, masih belum tepat. Oke, benar ya. Sebelum berlari, anak bayi itu pertama kali itu merangkak. Tidak mungkin berjalan dahulu. Nah, setelah merangkak itu ngapain? Ya. Oke, masih belum lagi. Habis merangkak tidak langsung jalan loh. Ayo, coba dijawab sama saya. Nah, benar. Habis merangkak berdiri dulu. Habis berdiri baru berjalan. Habis berjalan baru berlari. Nah, itulah yang dimaksud dengan algoritma. Urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Atau contohnya di Indonesia ini paling banyak nih. Kata tahayul-tahayul. Jika misalnya seperti contohnya ada tetangga kita yang hidupnya biasa saja, tiba-tiba langsung punya harta bermiliar-miliar atau bahkan puluhan miliar. Rumahnya biasa saja, tiba-tiba langsung beli mobil Alphard yang seharga 1 miliar dan mobil-mobil lainnya. Yang di pikiran kita, apa yang dilakukannya sehingga punya uang segitu banyak? Jika kita berpikir secara penduduk atau orang-orang Indonesia lainnya. Ya. Apa yang biasanya dipikirin Indonesia, kalau misalnya ada tetangganya langsung punya uang segitu banyak,
punya mobil langsung beli banyak. Yuk. Nah, biasanya kita pikirkan. Nah, benar ya. Yang paling banyak itu orang bilang itu adalah ngepet. Aku jaga lilin, kamu yang jadi babi. Nah, benar ya. Seperti begitulah adalah di Indonesia. Oke. Nah, padahal kita tahu kalau misalnya menggunakan teknologi sekarang, zaman itu makin lama makin berubah. Yang hadir saat ini semua bertanya, ada nggak yang pernah tahu yang namanya itu adalah saham? Oke, kalau misalnya tidak ada saham, tidak tahu. Seganti pertanyaannya menjadi Bitcoin. Kalau Bitcoin, saya rasa semuanya pada paham ya? Benar ya? Oke. Waktu kita tinggal berapa menit lagi nih? Kita sampai jam berapa nih keluar nih? 10, oke 5 menit lagi ya. Bisa tutup aja. Kalau misalnya seperti begini, kita tahu ada namanya koin Bitcoin. Ada namanya koin Bitcoin. Dulu harganya itu hanya 1 juta di tahun 2011. Oke, bayangin. 2011 harga 1 Bitcoin itu hanya 1 juta. Di zaman sekarang, di detik sampai di detik ini, ada yang tahu tidak? Yang kita ingat, harga kisaran harganya sekarang itu berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, tanpa searching, kalau misalnya kalau saya nggak salah harganya sekarang itu 850 juta. Wah, 850 juta. Bayangin, jika dalam 10 tahun kita hanya menyumbang 1 Bitcoin saja. Kita membeli 1 Bitcoin di tahun 2011 1 juta. Kita menabung 10 juta dalam Bitcoin, harganya naik berapa? Jika contohnya 850 juta. Kita udah untung berapa dalam waktu 10 tahun? Harga sekarang 850 juta. Kita beli waktu tahun 2011 itu 1 juta. Kita untung dalam 10 tahun itu untung berapa? Kita untung 849 juta. Wow. Jika kita bayangin, dalam waktu kurun 10 tahun, kita dapat 840 juta tanpa ngapa-ngapain. Nah, zaman sekarang ini bagi yang ibu-ibu komplek atau ibu-ibu rumah tangga, mereka pasti berkata seperti yang saya bilang. Tiba-tiba dari tetangganya, biasa aja. Langsung punya uang miliaran rupiah, langsung beli rumah, langsung beli mobil Alphard, dan lain sebagainya. Itu mungkin saja. Ya karena dia langsung menghabiskan atau menjualkan Bitcoin-nya dan lain sebagainya. Bagi orang awam yang tidak tahu, ya seperti yang tadi kita bilang, dia bagi ngepet, dia pakai pelet dan lain sebagainya. Oke, pesugihan dan lain sebagainya. Seperti begitulah contohnya. Kita harus tahu atau melek teknologi. Kita harus melek teknologi bagaimana cara mendapatkan uang dengan menggunakan teknologi. Oke, kita sampai di sini dulu nih pembelajarannya. Kalau makin jauh lagi kita nanti, makin banyak teman-temannya yang ketinggalan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita tutup, kita akhirin, kita berjumpa di minggu depan. Oke, bye-bye.